Saudara, apa yang akan saudara lakukan ketika saudara ada di dalam keadaan yang kritis? Bahkan mungkin saudara merasa terancam. Baik itu soal jabatan, soal kesehatan, apalagi soal nyawa kita. Mungkin kalau kita ada di dalam posisi itu, kita bisa jadi melakukan sebuah negosiasi atau kompromi, atau bahkan bisa jadi kita mengalah demi keamanan dan keselamatan kita. Itu hal yang umum seringkali dilakukan oleh setiap orang. Tetapi saudara, satu pelajaran yang sangat-sangat luar biasa dinampakkan dalam pengalaman Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika mereka terancam oleh sebuah hukuman yang luar biasa menakutkan. Mereka diancam dengan ancaman dimasukkan ke dalam dapur perapian yang panasnya luar biasa, bisa menghanguskan semua orang. Tetapi dia tetap begitu yakin. Dia tidak mau kompromi, tidak mau negosiasi, apalagi mengalah kepada ancaman yang mengancam diri dan nyawa mereka itu. Kita lihat saudara, ketika ada di dalam keadaan yang kritis itu, dalam Daniel 3 ayat 16, 17, dan 18, ketika sang raja mengatakan kepada mereka untuk menyembah patung buatan tangannya itu, kalau tidak akan dicampakkan ke dalam dapur perapian, maka Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar itu dengan mengatakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ini yang lebih luar biasa lagi, dia mengatakan dalam ayat yang ke-18 seperti ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saudara, dari jawaban-jawaban ini terhadap perintah Nebukadnezar, terhadap ancaman Nebukadnezar sang raja itu, dia bukan cuma seandainya Tuhan menolong dan melepaskan dia, maka dia tidak akan menyembah si patung Nebukadnezar itu. Tetapi sekalipun Allah ternyata tidak melakukan apa yang seperti dikatakan tadi, kepercayaan Sadrah, Mesah, Abednego tidak menjadi mundur, tidak menjadi luntur, tidak menjadi hilang. Ia mengatakan tetap dia tidak akan melakukan penyembahan kepada patung itu. So, jika dipertanyakan kepada mereka kenapa mereka bisa begitu kuat, ini tidak lain karena keyakinan yang teguh. Keyakinan yang teguh kepada Allah untuk melakukan hal yang benar, yang baik, sehingga sekalipun dia diancam dan mereka juga bisa mengalami kebinasaan karena itu, mereka tidak takut dan mereka tetap berpegang teguh dan mereka siap untuk menanggung resikonya. Menjadi orang yang beriman di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, kritis, mengancam, menekan kita. Nah, dalam keadaan yang seperti itu pun iman kita ditantang. Apakah kita tetap berpegang erat kepada Allah? Kita yakin bahwa Allah kita berkuasa untuk melepaskan kita dari segala tekanan itu. Tetapi sekalipun kita mungkin tidak terlepas dari tekanan-tekanan itu, iman kita biarlah tetap terpaut kepada Allah. Kita yakin yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kita. Juga di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, keyakinan yang seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego perlu terus kita pegang. Tuhan